المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, kita masih berada dalam surat Abasa ya. Masih melanjutkan kelompok pertama yaitu ayat 1 sampai 10 yang diambil tema besar oleh mufassir yaitu al-musawat fil Islam, kesetaraan dalam Islam. Slide berikutnya Pak. Nah ini fiqhul hayat awil ahkam. Tema besarnya kesetaraan ayat 1 sampai 10 ini. Kalau kita sampai pada judul fiqhul hayat awil ahkam. Yakni bagaimana kita mengambil pelajaran terpenting untuk bisa kemudian diterapkan dalam keseharian kita. Itu yang dimaksud fiqhul hayat awil ahkam. Kita mulai dallatil ayat ala ma ya'ti. Ayat 1 sampai 10 maksudnya memberikan informasi tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, al-ayatu aitabun minallahi ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat di atas mencela, bukan mencela, celaan Allah kepada nabinya. Kenapa? Fi'iradihi, karena dia berpaling. Watawallihi, sama berpaling juga. An Abdullah bin Ummi Maktum, dari Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu apa maksudnya? Hatta latan kasira qulubul fuqara. Celaan itu apa maksudnya? Jangan sampai hati para fuqara tan kasir, terluka. Waliya lama, dan agar dia mengetahui Nabi annal mu'minal fakir, mukmin yang fakir khairun minal qadi, lebih bagus, lebih baik dari orang kaya. Nah ini jangan diambil secara umum ya. Fakir, mukmin fakir lebih baik ketimbang orang kaya, harus ditarik benang merahnya dengan kasus turunnya surat Abasa. Kalau nanti dalam keseharian kita ada kasus yang kayak begitu, ini dia petunjuknya. Mukmin fakir lebih bagus, tidak digeneralisir. 2. Birraqmi min annabna ummi maktum kana yastahiqqut ta'diba wa zajra. Meskipun Abdullah bin Ummi Maktum berhak mendapat pendidikan dan peringatan, li'annahu abah, sebab dia enggan, illa ayyatakallaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta yu'allimahu. Paham? Dia enggan sama yang lain, sehingga sama Nabi aja maunya, tuh. Dia enggan kecuali Nabi yang berbicara, sehingga Nabi mengajarkan. Jadi nggak mau belajar sama yang lain gitu kurang lebih. Pengennya sama Nabi aja. Sehingga Nabi lagi
ada tamu, dia nanya itu, ya Rasulullah akri'ni minta, wa'alimni ma'allamakallah. Meskipun dia berhak, itu tadi maksudnya, birragmi min annabna ummi maktum kana yastahiqqut ta'dib wa zajr li'annahu aba illa ayyukalliman nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'allimah. Fakana fi hadza, dalam hal seperti ini, nau'u jafa'im minhu, menunjukkan semacam kekerasan darinya. Paham insya Allah ya. Keras dia, nggak mau yang lain, maunya sama Nabi aja. Maka ada semacam kekerasan dalam konteks ini. Birragmi min haza, meskipun demikian, ataballahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah tetap mencela nabinya. Kenapa? Li'annal ahamma muqaddamun alal muhim. Sebab yang lebih penting harus dikedepankan ketimbang yang penting. Paham itu? Jadi harus ada apa namanya? Prioritas. Apa? Prioritas. Jadi bukan prioritasnya, kemampuan. Kemampuan melihat mana yang lebih penting dibanding yang penting. Kita harus berpandai-pandai memilah. Insya Allah paham itu. Pak Yahya, jangan Pak Yahya mulu ini, yang lain aja. Menyembelih sapi. Menyembelih sapi. Pada saat yang sama, kainnya kedodoran. Dia nggak pakai daleman lagi. Masya Allah. Ini mah contoh mana aham, mana muhim. Paham itu? Kalau di stop sembelihan jadi bangke. Kalau diterusin sembelihan, aurat terbuka. Ayo, siapa yang berani jawab? Yang mana dulu? Hah? Nah, maka muncul kaidah usul fikih. Al-akhdhu, apa terusannya? Bi akhafid dararain. Harus mengambil kepada resiko yang lebih ringan. Itu juga sejalan dengan al-aham muqaddam alal muhim. Paham pada itu? Jadi pilih mana? Pilih bangke. Sapi loh, bukan ayam. Udah ya, nanti jawab aja. Hah? Langsung sembelih. Kenapa? Ya. Iya, lanjut sembelih. Kenapa? Aurat kelihatan. Hah? Sembelih lanjutin. Jangan-jangan. Sembelih lanjutin. Apa? Minta tolong orang lain. Oh, minta tolong. Tuh, yang mau nolong jawab. Bisa minta tolong sama yang lain. Tolong. Tuh. Itu namanya takdimul aham.
minal muhim. Itu kurang. Oke. Nah, demikian juga. Itu kenapa tuh Pak Jamal? Saya nggak enak dengar suara saya. Wa yastahiqut ta'dib aidan, dan dia juga berhak mendapatkan pelajaran li'annahu kana qad aslama. Sebab dia udah Islam. Wa ta'allama makana yahtaju ilaihi dalam agama. Amma ulaikal kuffar famakanu qad aslamu. Adapun orang-orang kafir tadi belum Islam. Wa islamuhum sababun li islami jam'in azim. Islam. Paham. Jadi intinya nomor 2 fikul hayat di sini yaitu takdimul aham minal muhim. Yang ketiga, Udhira ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Annahu lam yakun aliman. Dia kan nggak ngelihat. Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi masyghulun bi ghairihi, lagi sibuk sama yang lain. Wa annahu yarju islamahum. Lebih dari itu, dia Nabi itu mengharap masuk Islamnya mereka-mereka itu. Slide berikutnya. Ya, yang keempat. Al-ayatu dalilun wadihun ala wujubil musawat fil Islam. Ayat abasa wa tawalla sampai 10 itu merupakan bukti yang jelas wajibnya kesetaraan dalam Islam. Dalam konteks apa? Fi sya'nil inzar, memberi peringatan. Wa tablighid dakwah, menyampaikan dakwah. Duna tamyiz, tanpa membedakan baina fakir wa ghani, antara kaya miskin, miskin kaya. Wa nadhiru hazihil ayah fil itab, ayat yang seirama, sebanding dengan celaan ini, qauluhu, jadi khobar dari nadhiru. Qauluhu ta'ala. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadat wal asyi yuriduna wajhah. Jangan engkau usir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, baik sore maupun malam. Pagi ya, ghadat pagi. Dan malam yang hanya menginginkan keridhoannya. Ya, fenomena itu. Dengan perkembangan zaman, maka masjid orang mau pada berdoa dikunci, ditutup. Apa sebab? Banyak yang hilang. Wa qauluhu subhanahu, juga sejalan dengan firman-Nya, wasbir nafsaka, sabarlah, ma'alladzina yad'una rabbahum,
bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka pagi malam. Yuriduna wajhah, yang senantiasa mengharapkan ridhonya. Wala ta'du ainaka anhum, jangan engkau lampaui pandangan kedua matamu dari mereka. Berpaling maksudnya. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan hiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau turuti orang yang kami kunci hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, terus dia ngikutin nafsunya. Wa kana amruhu furuto, yang kayak begitu furuto. Apa furuto? Berlebihan. Berlebihan. Yang kelima, aradallahu tawfira juhdi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah menginginkan dengan celaan itu di ayat. Menginginkan apa? Nabi meningkatkan usahanya fi da'wati ru'asa Quraisy, dalam mengajak tokoh Quraisy ilal Islam, kepada Islam. Wahum fil haqiqah la yu'minu, padahal mereka sesungguhnya tidak mau beriman, tidak akan. Wa kafahum ma balaghahum bihi min da'watihi ila tauhid. Cukup kepada mereka apa yang engkau sampaikan berupa mengajak kepada ketauhidan. Apa maksudnya? Ajak-ajak, nggak usah ngoyo. Apa itu? Wa nabzi ibadatil ausan. Nabzi melempar, membuang, berhenti dari ibadah kepada berhala. Walaisa alaihi ba'sun ba'da idzin. Setelah itu dia nggak punya kemampuan. Allah yahtadu wala yu'minu fi Allah. Tidak punya kemampuan dalam hal apa? Dalam bahwa dia tidak memperoleh petunjuk dan tidak beriman. Paham? Nabi tugasnya cuma menyampaikan. Dia mau iman, mau enggak, urusan dia. Urusan Allah. Banyak dalam ayat kayak begitu. Cuma yang ditekankan dalam cerita ini, ayat ini, betapapun dia pasti tidak iman, tetapi harus ditingkatkan usaha dengan sungguh-sungguh. Itu namanya taufir juhdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa innama huwa rasul, dia cuma rasul. Ma alaihi illal balagh. Kewajibannya hanya menyampaikan. Wala yasihu ayyakunal hirsu ala islamihim mu'diyan. Khobarnya itu dari yakun ilal i'rad aman aslama.
tidak benar keinginan keras agar mereka masuk Islam itu mengakibatkan dia berpaling dari orang yang sudah masuk Islam. Tuh, benar. Lil istighal bidakwati man lam yuslim. Karena sibuk mengajak orang yang belum Islam. Apalagi dalam konteks kekinian. Bahasa emosinya buang-buang energi. Mendingan membangun umat yang sudah ada. Memperkuat keimanan mereka agar tak mudah tergoda dengan urusan dunia, apalagi cuma sekedar Indomie sama gula sekilo sama kopi 5 saset. Itu yang jauh lebih penting, gitu kurang lebih. Slide berikutnya. Halo? Pak Jamal kemana nih Pak Jamal? Pules. Pak Jamal pules. Pak Jamal. Ganti slide Pak Jamal, ganti slide. Nah. Oh, selesai, boleh jadi dia pergi dulu. Tuh. Jadi 1 sampai 10 selesai. Yaitu al-musawat fil Islam. Sementara 11 sampai 23 topik besar, tema besar diambil Al-Qur'an mau'izah. Quran itu nasihat. Wa tazkirah, peringatan. Wa ni'amullah fi nafsil insan. Nikmat. Pelajaran penting bagi kita di balik judul ini, bagaimana kita memposisikan Al-Quran sebagai nasihat. Bagaimana memposisikan Al-Quran sebagai pengingat. Dan bagaimana merasakan itu adalah nikmat. Itu yang terpenting. Ya. Maka kemudian muncul, mana mungkin kita bisa memposisikan Al-Quran, nasihat, pengingat, nikmat kalau tak paham, gitu kurang lebih. Maka pada kalimat Al-Quran, mau'idhah wa tazkirah wa ni'amullah fi nafsil insan, itu kan khobariyah. Ditangkap nggak insya-nya? Ditangkap. Kalau dimunculkan apa itu? Ij'al. Tuh, masukin kata ij'alil Qur'an mau'idhatan wa tazkiratan wa ni'amallah fi nafsil insan. Gitu. Ya. Mati aja nasihat. Kan menyuruh kita untuk mengambil nasihat dari sebuah kematian. Kalau kematian adalah nasihat seperti disabdakan Nabi, apa hadisnya itu? Wa kafa bil mauti idzotan. Maka seiring dengan pandemi Covid itu luar biasa, sayang Allah kasih nasihat. Ya atau tidak? Lalu jangan berhenti di situ. Kalau Allah memberi nasihat kita yang masih hidup dengan kematian saudara-saudara kita, maka kematiannya itu adalah sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena dia dipakai oleh Allah. Tuh, dipakai itu kata pentingnya. Ini teman-teman di grup Zoom, Pak Jamal, terus dipakai sama istana. Suruh ngapain dipakai? Suruh ngitung duit banyak banget. Ada 2 triliun. Tuh, kehormatan atau bukan?
Kehormatan itu mau contoh, nanti dianuin sendiri ya. Begitu mensikapi kematian, sehingga kalau Bapak Ibu lagi memberikan sambutan kematian, ungkapan apa itu atas nikmat Allah kayak begitu, dia dipakai, ya. Tinggal kapan ini kita dipakai gitu kurang lebih. Sehingga ketika dulu pernah viral, Islam agama Allah, tapi kok nggak ditolong? Oh, Palestina, Arab kalah mulu sama Israel. Gitu. Jadi mereka yang menang, padahal mereka yang kafir, durhaka, luar biasa sombongnya, kok nggak dikalahin, menang mulu. Nah, jawabannya itu kemuliaan. Mereka dipakai oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia, umat Islam di dunia secara keseluruhan. Nah, itu mau'izah. Kematian mau'izah. Baik, kita mulai. Kalla innaha tazkirah. Kalla ada taukid ini. Terus ada innah, dua taukidnya itu. Jadi khobar ini inkari. Maka kita diposisikan oleh Allah dalam ayat ini sebagai orang yang munkir. Terhadap apa? Terhadap bahwa Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pengingat, gitu. Kepada sadar Al-Quran itu mengingatkan. Akhirnya bukan Al-Quran yang dibela. Yang dibela penguasa umpamanya. Kalla innaha tazkirah. Tuh. Innaha ayat-ayat ya. Tazkirah, ayat-ayat Quran. Paman sya'ah, mannya isim syarat. Orang yang dia inginkan, zakarahu, maka dia ingatkan, maka menjadi ingat ya. Fi suhufim mukarramah, di mana Al-Quran itu di lembaran-lembaran yang penuh mulia, mulia di sisi Allah. Nah, memahami ini harfiah, maka kemudian Islam menjadi tersinggung ketika ada Al-Quran dirobek-robek. Ketika Al-Quran dibakar. Nggak apa-apa, bagus. Iya. Marfu'ah. Dia tinggi kedudukannya. Makanya dulu masih kecil ngaji, bawa Quran nggak boleh diketek. Dijunjung. Mutahharah, bersih. Bersih dari sentuhan setan. Tuh. Dari sentuhan tangan-tangan tak bertanggung jawab. Dijamin otentisitasnya. Nah, kalau kitab yang lain udah nggak otentik. Kalau kitab sucinya nggak otentik, maka ajarannya nggak otentik. Ajarannya nggak otentik, agamanya udah nggak otentik. Otentisitas sebuah agama amat sangat ditentukan oleh otentisitas kitab sucinya. Nggak usah debat sono sini. Otentik apa enggak? Yang di Medan bahasa Medan, di Bogor bahasa Bogor, di Jerman bahasa Jerman, Belanda, semua. Yang aslinya nggak ada. Kalau Nabi Isa turun, dia bisa baca apa enggak tuh? Injil yang di Medan. Tuh, yang di Bogor nggak bisa. Kan udah. Bi aidi safarah. Aidi jamak yadun, tangan, dipegang, dikuasai. Safarah malaikat. Dari kata safarah, jalan. Maka duta besar kerjaannya jalan, bahasa Arabnya safir. Jamaknya safarah. Taknya mubalaghah. Karena malaikat
kerjaannya mundar-mandir dari Allah ke Nabi. Balik lagi, bawa lagi ayat. Balik lagi, bawa tuh safar, malaikat. Mereka itu kirom. Kirom mulia. Baroroh, baik-baik. Masih ada saja manusia yang nantang neraka, bahkan minta kapling. Sekarang tuh, dulu juga begitu, nggak iman kepada kebangkitan tuh nantang. Bukan cuma nantang, ngatain lagi, Allah nggak mampu. Apa kata Allah? Qutilal insan. Dibunuh manusia. Siapa yang bunuh? Dia sendiri. Karena perbuatannya, pekerjaannya yang membuatnya nanti dia di akhirat masuk jahanam. Qutilal insan. Selesai itu satu kalam. Ma'akfaroh. Ada dua versi. Ada bilang istifham. Apa yang membuat mereka itu ingkar? Istifhamnya ini lil inkar. Yang kedua, manya ta'ajub. Alangkah kupurnya mereka. Kalau memang masih sombong juga, lihat dong asal kejadianmu. Min ayyi syai'in khalaqah. Tuh. Emang dia dibikin dari apa sih? Masih lebih mulia cincin emas. Dibikin dari emas. Batu akik. Dibikin dari tuh cincin dari batu yang berharga. Tuh. Allah rendahkan serendah-rendahnya dalam rangka memberi nasihat sesuai dengan topiknya mau'izah, tazkirah. Min nutfah khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah, setetes air mani, dia ciptakan tuh manusia, insan, khalaqahu insan, faqaddarah. Lalu kemudian diberi ukuran-ukuran ketetapan dalam proses penciptaannya. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, terus izam, terus kasaunal izam lahma, baru ditiupin ruh. Udah masuk ruh tuh 120 hari, 4 bulan. Jadi jangan 7 bulan lagi ibu-ibu. 4 bulan aja ya. Yang udah dulu terlanjur pada 7 bulan ya. Pak Jamal nih yang masih ada 7 bulan. Jangan 7, 4. Menginap di dalam kandungan ibunya. Terus mau keluar. Diberi jalan. Sumasabila yasar. Itu kan menunjukkan kuasa Allah. Udah gede di dalam perut, tapi nggak diberi jalan, bisa keluar. Nggak keluar. Nah, nanti kalau namanya tafsir bisa jadi yang pertama maksudnya harfiah. Itu keluar dari rahim ibu. Tapi keluar dimaksud dalam artian majazi. Bisa juga. Kenapa nggak bisa? Di mana ada kesulitan, Allah sudah siapkan kemudahan. Itu kan sejalan dengan summas sabila yasar. Nah, udah hidup besar, keluar dari kandungan si ibu, belum selesai, summa amata. Kemudian dimatiin. Udah dimatiin, Allah masih campur tangan lagi loh. Dia harus seolah berkewajiban menjaga kemuliaan manusia. Fa'akbar. Wah, itu adalah bentuk kemuliaan supaya nggak dicabik-cabik sama kucing, sama anjing, binatang buas. Bisa juga oleh manusia, gara-gara nggak dikubur, menimbulkan aroma luar biasa. Itu kan tidak terjaga kemuliaannya. Fa'akbaroh, kubur.
Summa idza sya'a, ini nasihat Allah. Kemudian ansyarah, dia bangkitkan. Kala, ingat, dari mulai kandungan nutfah, lahir, dewasa, besar, mati, dikuburin, terus nanti dibangkitkan, diingetin kala, lamma yakti ma amar. Dia belum melaksanakan, menunaikan apa yang diperintahnya. Tuh. Nanti dalam konteks fikul hayat kita menjadi merenungi, bercermin diri kita yang Allah berikan mulai dari nutfah sampai sekarang, udah semua belum perintah Allah yang dilaksanakan. Selesai ya, itu udah sama tafsirnya itu. Pak Jamal berikutnya. Nanti selesai sini saya ada usulan banyak ini. Ini i'rab ya. Fi suhuf khobar sanin li'innaha wa ma qablahu i'tirad. Tadi kan ada ayat fi suhufim mukarramah gitu ya. Apa kedudukan khobar? Khobar kedua lagi dari innaha. Innaha tazkirah ya gitu ya. Terus fi suhuf mukarramah, khobar kedua. Wa ma qablahu, yang sebelumnya itu jumlah mu'taridah. Atau bisa juga fi suhuf khobar li mubtada mahzuf. Takdirnya apa? Huwa fi suhufim mukarramah. Huwa yakni Al-Quran. Tuh kayak begitu mah gampang. Ini saya beri contoh. Bismillahi ar-Rahmanu. Tuh jadi khobar. Dari mubtada yang tak disebut. Takdirnya huwa ar-Rahmanu. Kalau dibaca Bismillahi ar-Rahmana, jadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. A'ni ar-Rahmana. Demikian juga bisa ar-Rahimu, bisa ar-Rahimah. Kalau ar-Rahimi mah udah jelas. Ada lagi kasus lain. Ya. Rabbana walakal hamd. Pak Yahya bacanya terus mil as-samawati apa mil'u? Kalau saya biasa mil'us. Iya nggak apa-apa, yang penting tahu. Iya. Mil'us samawati. Mil'us samawati. Kalau saya bacanya mil'a. Mil'as samawati. Kalau mil'u jadi khobar mubtada yang dibuang. Huwa. Tuh. Maka kalimat menjadi berbelok. Rada panjang. Seolah munfasil. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Langsung naat. Ngapain pakai ar-Rahmanu? Itu lebih jauh. Demikian kalau mil'a. Mil'a itu zorof, sepenuh. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya kepunyaan Engkau sepenuh. Nggak pakai dia itu kan kelamaan. Kelamaan dalam konteks balaghah, mana yang lebih baligh gitu kurang lebih. Mil'as samawati. Nah ini juga begitu. Nggak apa-apa dalam konteks nahu. Tuh, limubtadain mahzuf. Takdiruhu huwa. Fi suhuf. Kutilal insan ma akfaroh. Ma imma ta'ajubiyah. Ta'ajub. Alangkah kufurnya manusia.
yang ingkar terhadap kebangkitan, ingkar terhadap semuanya nikmat Allah, tak membuat Al-Quran sebagai nasihat, bahkan udah pesen pada pesen neraka. Dia nggak begitu ambisi sama surga katanya. Loh kan itu luar biasa, alangkah luar biasa. Nah, yang kayak begitu dipelihara, nggak dipersekusi. Tapi yang mengemukakan kebenaran tuh dipersekusi. Wa imma istifhamiyah, bisa juga istifham. Apa yang membuat mereka kufur itu? Nah, Allah yang nanya. Dia nggak habis pikir. Karena nggak habis pikir, namanya ingkar. Padahal udah dikasih semuanya itu. Sumas sabila yassarah, as-sabil mansub. Nasab. Bi fi'lin yufassiruhu zahir. Dengan fi'il dinasobkan dengan fi'il yang ditafsirkan dengan fi'il yang ada, yassarah. Maka kalau dimunculkan yassaras sabila, yassarah itu. Summas sabila yassarah. Maf'ul seharusnya di belakang, dikedepankan. Tuh, kemarin belajar qasar. Ya, iya kana budu sama. Al-qalama ishtara itu. Oke. Lil mubalaghah fit taisir. Tuh, ini bagian makna yang dikandung oleh qasar mubalaghah. Berlebihan. Dalam hal apa? Mudah. Paham itu? Mudah. Mudah banget gitu kurang lebih. Baik dalam konteks harfiah yaitu melahirkan, akhirnya dengan kepentingan dunia diiming-imingi, enakan disesar. Ya betul tidak? Konsultasi sama suaminya. Gimana, sesar apa biasa? Ya udah sesar aja katanya. Kata Pak Jamal, bukan kata saya. Kala lama yakdima amarah. Itu ayatnya. Lama harfu jazmin. Maknahu an-nafyu. Lima koruba minal hal. Lama artinya menafikan. Yang dekat zamannya. Paham maksudnya? Saya tanya kepada Pak Jamal, Pak Edi, yang lainnya juga. Hal akalta, apa udah makan? Jawabnya lam akul, belum. Habis jawab, belum. Terusnya lama, belum juga, belum dapat nasi. Maka lam diartikan enggak. Tapi kalau jawabnya lama, udah makan? Belum, tuh lama tuh. Habis itu terus dapat nasi. Itu maksudnya lima koruba minal hal. Wa ma amarahu takdiruhu lima amarobihi. Amarohu. Amaro padahal idiomatiknya pakai bi. Bi-nya nggak disebut. Maka di sini i'rabnya ditakdirkan bihi. Fahuzifal ba min bihi. Dibuang baknya. Summa huzifal ha al-aidah ilamah. Kemudian dibuang pula hak yang kembali kepada ma. Fasoroh. Apa bacanya itu? Ma amaroh. Lamma yakdi ma amaroh. Paham itu? Bihinya dibuang. Bukan binya doang. Tapi bihi. Jadi kalau dimuncul ma amarohu bihi gitu. Hu-nya kan kembali ke insan.
buang begitu, itu namanya ijaz, ijazu hazfin. Ijaz dengan membuang. Selesai. Al-balaghah. Kutilal insan ma akfarah uslubut ta'ajub. Ta'ajub. Kita dapat lagi uslubut ta'ajub. Ta'ajaba min ifrati kufrihi. Allah heran dengan ifrat, keterlaluan kufurnya. Ma'a kasrati ihsanillah ilaihi, padahal kebaikan Allah luar biasa. Min ayyi syai'in khalaqah ijmal. Ungkapan min ayyi syai'in khalaqah dalam ayat itu bentuk ijmal. Ijmal global. Terus dirinci. Summa tafsil. Kemudian dirinci. Dia sombong begitu, emang dibikin dari apa sih dia? Itu ijmal. Dan dirinci. Min nutfah khalaqahu faqaddarah. Tuh. Paham itu? Tuh jadi panjang tuh. Padahal itu udah cukup. Panjang namanya itnab. Zikrul am ba'dal khos. Itu. Min nutfah. Dari setetes air mani dia ciptakan lalu diukur. Diberi periode. Summa sabila yasarah summa amatahu fa'akbarah, turinci. Summa sabila yasarah kinayah. Adalah kinayah. Bisabil an khurujihi, dengan jalan keluarnya min farji ummihi, melalui rahim ibunya. Fi suhufim mukarramah. Al-Quran yang merupakan nasihat itu ada dalam lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan. Marfu'ah mutahharah. Bi'aidi safarah. Kiramim baroroh ila akhirihi. Tawafukul fawasil. Kesesuaian huruf akhir. Muro'ah liru'usil ayat. Sambil menjaga awal ayat. Wahual musamma bisaja al-murassaq. Disebut saja. Murassaq yang indah. Berikutnya, Pak. Mufradat. Kalla kalimaturad in wazajan. Tadi kalla dari sudut pandang nahu dia taukid. Terus dari sudut pandang yang lain lebih dalam makna balaghah itu kata rada untuk memukul. Memukul artinya menggertak, zajar. Ada kucing berantem. Hush, hush, hush. Nggak berhenti. Akhirnya dipukul nggak? Itu rada namanya. Oke. Israel, Arab. Nggak berhenti-berhenti perang. Harus ada perdamaian, pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian berfungsi menyetop. Ya, menyetop peperangan. Dan pada perang udah. Maka tentara pasukan yang berfungsi untuk menyetop, bahasa Arabnya quwwatur rad'i. Quwwah itu tentara pasukan. Nah, kala itu begitu. Ada orang nggak pada sadar, paham, nggak mau ngerti, diperingatkan oleh Allah, nanti ada kebangkitan, masih terus saja maksiat. Terus saja ngelawan.
kalla saya'lamun. Tuh, harusnya berhenti. Summa kalla saya'lamun. Wal muradu huna zajrul mukhatab anil ma'atib alaihi. Dimaksud kalla di sini adalah mengingatkan si mukhatab dari tempat-tempat yang dicela, ma'atib, yaitu kemaksiatan. Au an muawadati mislihi, atau dari muawadah membiasakan yang seumpamanya, yaitu seumpamanya pelanggaran. Maka artinya lataf al misla zalik. Jangan lakukan, itu namanya kalla. Innaha ayat hidayah atau ayatil Quran. Sesungguhnya hidayah atau ayat Al-Quran tazkirah mau'izah, peringatan dan nasihat. Wahia fi makna zikri wal wa'zi, yaitu mengandung makna zikir, nasihat, peringatan, wa'az, nasihat. Liza zakarat dhamir al-a'id ilaiha fi qawlihi. Karenanya maka Al-Quran menyebut dhamir yang kembali kepada ayat dalam firman-Nya, faman sya'a zakaroh, ha zakarohu, hu kembali ke man. Man sya'a, siapa? Allah. Ai itta'adha bihi, artinya orang yang bisa mengambil nasihat dengan Al-Quran. Au hafizahu, atau menjaganya. Wal muradu anna hadzal Qur'an, maksudnya bahwa Al-Qur'an ini au hadzat ta'dib, atau pengajaran alladzi arrafnakahu, yang kami kenalkan pengajaran itu kepada engkau, fi ijlalil fuqara, dalam konteks memuliakan orang fakir, wa adamil iltifat, tidak menoleh ila ahli dunia, kepada orang yang suka dunia, sabata fil lauhil mahfuz, itu ada, sudah tertulis di lauhil mahfuz, alladzi qad wukila bihifzihi, yang memeliharanya sudah diwakilkan kepada akabirul malaikah, malaikat-malaikat yang mulia. Fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang mulia. Ai inna tazkirah musbatah kainah muwadda'ah fi suhufin syarifatin indallah. Artinya bahwa peringatan itu benar adanya, musbatah kainah, muwadda'ah dititip, ditaruh, ditinggalkan dalam lembaran-lembaran mulia di sisi Allah. Marfu'ah, artinya tinggi, rafi'atul qadr, kedudukannya, fis sama, di langit. Mutahharah, dia bersih, suci, munazzahah, tuh terhindar, munazzah. An aidis syayatin, dari sentuhan setan. Wa anin naqsi, bersih dari kekurangan. Tuh. Paham? Tanzih sama dengan tasbih, mensucikan, ya. Lawannya tasbih, menyerupakan. Itu aliran yang berseberangan dalam teologi. Tapi memang dasar Allah dia mau unik. Dibilang bersih, tak ada yang serupa sama dia, betul.
dibilang ada yang serupa dalam tanda petik juga betul. Paham itu? Oleh karena itu kita sering mendengar ayat diucapkan dalam kepentingan tertentu. Laisa kamislihi syai'. Nggak ada satupun yang serupa. Itu namanya tanzih. Tapi kan Allah berfirman nggak berhenti di situ. Wa huwas samiul alim ya, apa basir. Mana Bu Muji, mana Bu Muji? Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul alim. Coba segera dilihat. Tuh wa huwas sami itu namanya tasbih. Kita menyerupai Allah apa enggak? Menyerupai. Allah alim, kita alim. Tapi kualitas kuantitas berbeda. Unik kan? Ya. Allah terus semua asmanya itu. Atas dasar itu maka kemudian menjadi pantas Allah berfirman dalam hadis qudsinya, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak kalian dengan akhlakku. Akhlakku maksudnya sifat-sifatku. Sifat-sifatku maksudnya asmaku. Asma Allah itu sifat-sifatnya. Allah Rahman. Apa? Wahwa? Basir. Oh, basir tuh. Wahwa Samiul Basir. Tuh, itu namanya tasbih. Unik ayatnya. Sepotong tanzih, sepotong tasbih. Iya. Tapi tasbih dalam batas tertentu ya. Iya. Yaitu kualitas kuantitas berbeda. Karena ada keserupaan yaitu tasbih, maka ada potensi peluang seseorang itu yang dekat dengannya bisa menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah kalau konsepnya Ibnu Arabi namanya wahdatul wujud. Kalau konsepnya Al-Bustami, Yazid Al-Bustami namanya Al-Ittihad. Kalau konsepnya Al-Hallaj namanya Al-Hulul. Sama semuanya. Kalau Robiah Adawiyah namanya Al-Hub. Hub menyatu apa enggak? Nyatu. Akhirnya disimbolkan dengan akad nikah. Itu kan menyatu, mengikat. Karena ada hub. Tuh gitu. Kalau simbolnya siapa itu? Imam Ghazali, ma'rifah. Ma'rifah kan menyatu. Tahu apa maunya Allah. Iya. Nah, apa tadi di sini? Oke. Selesai ya. Slide berikutnya. Mufradat selesai. Bi'aidi safarah. Aidi ya tangan. Di tangan-tangan. Di kuasa. Para malaikat safarah. Katabah minal malaikah. Para penulis malaikat. Yansakhunaha min lauhil mahfuz. Yang dia jaga. Lalu dia bisa juga ambil dari lauhil mahfuz, dibawa kepada Nabi. Nah, itu. Mereka itu kirom. Ini kurang kayaknya. A'izza. Ya, bukan anunya kirom. A'izza. Hamzahnya itu. Harusnya di atas. Alallah, mulia mereka di sisi Allah. Baroroh, malaikat baik-baik. Attia, takut-takut. Takwa, muti'in. Taat. Itu sifat-sifat malaikat.
Sehingga diformulasikan sifat mereka dalam Al-Quran itu la ya'sunallah. Mereka tidak durhaka, maksiat, melawan pada Allah. Siapa itu safarah? Humul malaikah. Itulah malaikat. Kutilal insan ma'akfarah doa alaihi. Nyumpain. Jadi nyumpain kita boleh. Apalagi yang udah keterlaluan. Disadari atau tidak, naluri kita memang begitu. Pamannya habis luar biasa melecehkan, menistakan, terus kecelakaan. Tuh, rasain. Biasa manusiawi itu. Tuh doa alaih. Bi asna'id da'awat. Dengan doa yang paling keji. Wa ta'ajjub. Mata di ma'akfarah. Wa ta'ajjub min ifratihi. Heran atas keterlaluannya. Fi kufronin ni'am. Dalam mengingkari kenikmatan atau nikmat. Au istifham. Maknanya. Istifhamnya apa? Taubih. Menjelekkan. Artinya jelek sekali itu orang. Gitu. Ai ma hamalahu alal kufri. Apa yang membuatnya dia kufur? Min ayyi syai'in khalaqah bayan lima an'ama alaihi. Sementara ayat yang berbunyi min ayyi syai'in khalaqah dan seterusnya itu menjelaskan apa? Nikmat. Jadi kalau mau cerita tentang nikmat seseorang yang sudah pernah kita kasih, dulu itu kamu nggak dirawat. Terus saya yang ngambil, umpamanya begitu. Saya yang memberi pakaian, kesehatan, pendidikan, sampai sarjana, berguna, jadi pejabat, gitu kurang lebih. Ya, itu apa namanya itu? Bayan limaan amalai. Menjelaskan, bukan ngungkit-ngungkit. Nggak ada kepentingannya ngungkit-ngungkit. Itu boleh dengan alasan kita bayan. Mungkin dia lupa. Dulu masih kecil saya yang nyuapin dia itu. Sekarang udah jadi pejabat. Gitu kurang lebih. Wal istifham lit tahqir. Sama taubih. Menghina. Min nutfatin khalaqahu. Min maniyin. Dari mani. Summa min alaqah. Jadi darah yang bergantung. Alaqah itu darah bergantung. Di dinding rahim. Kayak keringat gitu kurang lebih. Summa min mudghah. Jadi segumpal daging. Ila akhiri khalqihi. Sampai sempurna. Faqaddar. Maka diukur. Ai ansa'ahu. Artinya ditumbuhkan oleh Allah fi atwar dalam periode wa ahwal dan keadaan mukhtalifah. Berbeda-beda. Habis itu udah besar kan harus keluar. Summas sabila yassar. Jalannya dimudahkan. Aisyah halalahu makhrajahu. Dimudahkan jalan keluarnya. Min batni ummihi. Dari perut ibunya. Wa huwa kinayah. Itu kinayah. Au sahhalalahu tariqal khair wasyarr. Nah, ini dia makna anhunya. Allah mudahkan jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Sama mudahnya itu. Bagaimana untuk bisa dia memilih? Dikasih akal. Maka kebaikan adalah pilihannya berdasarkan akalnya. Kejahatan juga adalah
pilihannya. Maka atas dasar pilihan, Allah menjadi pantas memberi pahala dan memberi dosa. Nah, itu dia. Alirannya siapa itu? Sunni. Fa'akbaroh. Tuh. Rincian tadi ini. Min ayyi syai'in khalaqah. Habis itu mati, dikubur. Ja'alahu fi qabrin yasturuh. Kemudian dia dikubur yang bisa menutupnya. Wa yuwari fihi. Yuwari sama menutup. Ansyarahu artinya ba'asahu ba'dal maut. Terus dibangkitkan. Kalla rad'un lil insan merupakan peringatan keras bagi manusia. Amma huwa alaihi min tarafu' wa takabbur. Dari kesombongan yang sedang dilakukan. Lamma yakdima amarah. Dia belum menunaikan semua perintah. Ailam yaf'al ma amarahullahu bihi. Artinya dia belum atau tidak melakukan apa yang diperintah binahwin kamil. Secara baik, sempurna. Sebab la yakhlu ahadun minat taksir. Seseorang itu tak sunyi dari kekurangan. Fi syai'im ma, dalam hal apa saja. Iya. Slide berikutnya, Pak. Tadi udah selesai. Sekarang sabab nuzul. Kutilal insan. Akhraja Ibnul Munzir an Ikrimah fi qawlihi kutilal insan ma akfarah qala nuzilat fi ataba tabni abilah bin hina qala kafartu bi rabbin najmi. Itu diturunkan menurut seseorang bernama Ibnul Munzir dari Ikrimah, diturunkan berkenaan dengan seseorang bernama Atabah bin Abi Lahab. Abu Lahab, dia yang hadir di majelis Rasulullah, yang datang pada Rasulullah, yang kemudian Abdullah bin Maktum datang. Itu diantaranya Atabah bin Abi Lahab. Di antaranya juga yang lain, yaitu Walid bin Mughirah. Apa kata dia? Kafartu bi rabbin najmi. Aku kafir dengan Tuhan bintang. Tapi sama bintangnya dijadiin Tuhan, gitu. Tapi sama Tuhannya kagak dia ingkari. Paham maksudnya? Coba lihat surat Quraisy itu. Li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatas syita'i wassaif. Suku Quraisy suku yang menjaga Ka'bah. Bahkan dia muliakan itu Ka'bah. Tapi yang punya Ka'bah dia tidak jadikan Tuhan. Baru menghormati, mengurus Ka'bah saja, Allah sudah amankan mereka dari rasa takut. Amankan mereka dari rasa lapar. Itu amanahum min khauf. Tapi kemudian dalam konteks itu Allah mengajak mereka, apa itu? Fa'budu robba hazal bait. Maka sembahlah. Falya'budu robba hazal bait. Itu cerita Quraisy. Paham itu? Mereka kalau dagang bisa ke Syria, Sam ya, dulu, terus ke Yaman. Yaman berarti ke selatan ya. Terus kalau ke sana Syria ke utara pada musim dingin sama. Kondisi
jalan pada waktu itu yang berminggu-minggu bawa niaga, itu jaminan pulang nama. Banyak penyamun di jalan. Tapi kalau si penyamun kenal ini kafilah Quraisy, mereka aman, nggak berani. Itu perlindungan dari Allah. Kenapa? Karena mereka menjaga merawat Ka'bah. Maka terus dinasihatin, jangan Ka'bahnya yang disembah, tapi yang punya Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Ini dia si Atabah Abi Lahab tuh lagi diajak dakwah masuk Islam, dia bilang kafartu bi rabbin najmi. Aku ingkar terhadap Robnya bintang. Tapi kalau bintangnya dia sembah. Maka turun kutilal insanu ma akfarah. Yang senada serupa kan di zaman kita banyak sekali. Bukan dengan kata-kata tapi dengan sikap. Al-Quran itu ditaruh di belakang. Yang di depan nafsu. Ya atau tidak? Maka kita bisa bilang kutilal insan ma akfarah. Wah, luar biasa. Oke, munasabah. Ba'da itabillahi li nabiyyihi ala abusihi. Setelah Allah mencela nabinya karena muka masam. Fi wajh Abdullah bin Ummi Maktum, di hadapan Abdullah bin Ummi Maktum. Bisababi insyighalihi, karena sibuk ma'aru asai Quraisy, bersama tokoh Quraisy. Sarallahu anhu biqaulihi. Apa ini saro ini? Hah? Kemudian Allah saro, paham itu saro, menggiring. Menggiring. Ya, dengan firman-Nya kalla ai lataf al misla zalik. Jangan begitu. Wa arrafahu bi annal hidayah, dan dia mengajarkan kepada Nabi bahwa hidayah la tahtaj, tidak butuh li juhud wa muhawalat kasirah, dengan usaha dan usaha yang banyak. Wa inna hadzat ta'dib alladzi wa anna, ya, karena ada ataf bi anna. Wa anna hadzat ta'dib, pengajaran ini, alladzi auha ilaihi bihi, yang dia ajarkan. Wahyu kan itu ajaran. Karena wahyu itu artinya pengajaran cepat. Kana li ijlalil fuqara. Maksudnya adalah untuk memuliakan para fuqara. Wa adamil iltifat. Maksudnya juga agar tidak menoleh ila ahli dunia, kepada orang yang serakah sama dunia. Wa hadzal Qur'an mujarradu tazkirah. Al-Qur'an ini cuma pengingat, litambihil ghafilin, untuk membangunkan orang yang lalai. Faman raghiba fiha itta'adza biha wa hafizaha. Barang siapa yang senang raghiba padanya, hak kepada Al-Quran sebagai tazkirah, itta'adza, maka dia akan mendapatkan nasihat dari Al-Quran. Wa hafizaha, dia akan menjaganya. Wa amila bimujibiha, dan dia akan mengamalkan apa yang harus diamalkan. Wa hiya muda'ah, diletakkan, dititipkan, ditaruh, ditinggalkan fi suhuf syarifatil qadr, dalam lembaran-lembaran yang mulia kedudukannya. Wa ba'da bayani halil Quran, setelah Allah selesai menjelaskan fungsi kedudukan Al-Quran,
Wa nahu kitabu zikra, dan itu adalah kitab peringatan, wal mau'izah, dan nasihat. Zammallahul insan. Allah mencela manusia, wa wabbakahu, dan menjelekkan. Ala kufrani ni'ami rabbihi, atas keingkaran manusia terhadap nikmat Tuhannya. Wa takabburihi wa ta'azumihi, sama kesombongannya. An qabuli hidayatillah. An qabul, jadi sombongannya menolak, gitu, bukan menerima. Menolak hidayah Allah. Wa annahu istahaqqa, karenanya dia berhak a'zama anwa'il iqab, berbagai macam siksa, li ajli irtikabihi, karena perbuatannya, a'zama anwa'il qabaih, berbagai macam keburukan yang besar. Yang paling besar yaitu tadi, saya nggak perlu surga, dan seterusnya. Slide berikutnya, Pak. Nah, baru masuk tafsir. Kalla innaha tazkirah. Ingatlah, Al-Quran ayat-ayatnya itu adalah peringatan. Aila taf'al misla fi'laka ma'abni maktum. Artinya jangan lakukan seperti perlakuan engkau kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Apaan sih perlakuannya? Minal i'rad anil fakir, berupa berpaling kepada fakir. Wat tasadda lil ghani. Tasadda bimana istiqbal, menyambut orang kaya. Ma'akaunihi laisa mimman yatazakka, padahal dia belum tentu atau bukan orang yang mau membersihkan diri. Wa inna hadhil ayat awis surah, ayat atau surat ini atau Al-Quran, mau'izah, nasihat. Jadirun bika, pantas buat engkau. Wa bi ummatika, dan umat engkau, antat ta'iza biha, untuk memperoleh nasihat dari ayat-ayatnya. Wa ta'mal, dan mengamalkan bimujibiha, dengan yang harus diamalkan. Wa fil ayati ta'zim sya'nil Qur'an. Pada ayat ini, yaitu innaha tazkirah, gitu. Itu adalah membesarkan kedudukan Al-Quran. Fasawa'un qablahu al-kafarah amla. Fasawa'un qabilahul kafaratu amla. Baik diterima atau tidak oleh orang-orang kafir, dia tetap, walaupun dinistakan, dia tetap mulia di sisi Allah. Ya, dirobek-robek tetap, dibakar tetap. Itu. Maka pada tingkat tertentu memang kita nggak boleh bereaksi berlebihan. Quran dibakar, itu kan jadi provokatif. Namun bagi mereka yang bereaksi, nggak apa-apa juga. Kita bantu mengawal gitu. Fala yu'bahu bihim. Apa ini yu'bahu ini? Itu ada abbaha yu'abbihu. Yu'abbihu. Saya sebentar ini cari dulu ya. Nih, boleh yang lain juga kalau mau cari. Abbaha. Oh, enggak ada. Memperhatikan. Jadi bacanya apa? Ya bahu. Madinya?
Yubihu, maaf. Yubihu, Ustaz. Makanya antara haknya itu domir atau memang kalimat. Coba. Oh. Salah. Jadi kalau keliru nanti mencari madinya maka menjadi makna lain. Abbaha yu'abbihu. Ya. Jadinya haknya Meniru. itu lam fi'il. Ya, meniru. Apa? Meniru atau mengikuti. Oh. Fala yu'abbihu dong. Ya. Fala yu'abbahu. Oke. Fasawaun qabilahul kafaratu amla. Itu Al-Quran tetap mulia kedudukannya, baik diterima atau tidak oleh orang kafir. Fala yu'abbahu bihim. Maka jangan ikuti mereka. Tadinya la nafi, tapi artinya jangan. Wala yaltafitu ilaihim. Jangan nengok. Artinya jangan perhatikan mereka yang mencela Al-Quran. Summa wasofa zalika at-tazkirah. Summa wasofatil kat-tazkirah bi amrain. Kemudian Allah menggambarkan peringatan atau Al-Quran itu yang sebagai tazkirah dengan dua perkara. Pertama, man sya'a zakarah. Yang ia mau supaya menjadikan Al-Quran jadi peringatan, ya dia ingatkan. Ai inna hazihi tazkirah bayyinah zahirah. Artinya Al-Quran ini benar-benar peringatan yang nampak jelas. Makdur ala fahmiha. Terukur memahaminya. Wal itti'az biha. Dan menjadikannya sebagai nasihat itu dipastikan terukur. Wal amal bimujibiha. Dan mengamalkannya. Artinya ada perintah dalam Al-Quran nggak mungkin, nggak bisa dilakukan. Itu namanya terukur. Waman raghiba fiha, siapa yang senang kepada peringatan itu, itta'aza biha. Maka dia akan mendapatkan nasihat. Wa hafizoha, akan dijaga itu Al-Quran. Wa amila bimujibiha, maka dia akan mengamalkan dengan perintah-perintahnya yang harus diamalkan. Terus Pak Jamal, apa satu lagi nih? Oh, udah habis ya? Hanya jawab dulu, Ustaz. Boleh. Iya.